Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama, harga batu bara yang terus meroket diprediksi terus membuat pundi-pundi kekayaan pemilik tambang batu bara bertambah. Berdasarkan data dari Forbes, the world's real-time billionaires, kenaikan kekayaan tertinggi dialami oleh para pebisnis batu bara. Berdasarkan data yang diperbaharui setiap hari, per Kamis 30 September terungkap beberapa nama yang tetap menempati posisi sebagai orang terkaya di Nusantara. Meski demikian, yang menjadi sorotan ialah Lau Tuk Kwong yang berada di urutan 11 orang terkaya di Indonesia. Total kekayaan Taipan Batubara ini sama dengan TP Rahmat, pemilik grup Triputra, yakni sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 30,3 triliun rupiah. Lau Tuk Kwong juga tercatat mengalami penambahan kekayaan terbesar dalam satu hari, yakni mencapai 434 juta dolar Amerika atau setara dengan 6,21 triliun rupiah. Sebelumnya, pada 20 September 2021, Lau Tuk Kwong menjadi orang terkaya nomor 16 di Indonesia dengan total kekayaan 1,2 miliar dolar AS atau 17,16 triliun rupiah. Artinya, dalam 10 hari, harta kekayaannya melonjak hingga 12,87 triliun rupiah. Adapun pundi-pundi kekayaannya didapat dari kepemilikan saham di PT Bayan Resources atau BYAN dan kenaikan harga batubara yang menembus 200 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Kita beralih ke informasi berikutnya. Demo warga masih kerap terjadi di Bangkok, Thailand, menuntut Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha lengser dan reformasi monarki. Bahkan seorang pendemo nekat menelanjangi dirinya di depan pasukan polisi anti huru-hara. Wanita yang dikenal sebagai Pau-Pau tersebut melakukan aksi nekat demi menyoroti perlakuan buruk polisi ke para pengunjuk rasa atau demonstran. Aksi Pau-Pau kemudian dikenakan sanksi dan Pau-Pau terancam denda hingga 5.000 baht karena terganjal aturan hukum terkait perilaku tidak senonoh. Tidak hanya Pau-Pau, 9 pengunjuk rasa juga ditangkap di daerah Nang Learn, Bangkok, menyusul bentrokan dengan pihak kepolisian. Bentrokan pecah ketika para demonstran mencoba menerobos barikade kawat berduri untuk mendekati gedung pemerintah. Dalam aksi unjuk rasa ini, para demonstran juga menggunakan bom molotov untuk melawan pihak kepolisian. Diduga aksi protes masih akan terus berlangsung dan kepolisian akan menggunakan cara hukum yang lebih keras untuk menangani para pengunjuk rasa. Sebelumnya, sejak Juli tahun ini, polisi Thailand telah menangkap 633 dari 878 pengunjuk rasa yang masuk ke dalam daftar buron. Di informasi berikutnya, di masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri merevisi syarat untuk naik pesawat untuk penerbangan domestik. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 2021, pemerintah merinci untuk aturan perjalanan domestik. Untuk wilayah Jawa dan Bali dengan menggunakan transportasi umum seperti pesawat udara, penumpang harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis yang pertama. Penumpang juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ketentuan PCR dan kartu vaksin berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari luar Jawa dan Bali. Untuk perjalanan dengan pesawat udara atau kota atau antar kota atau kabupaten dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif antigen H-1 dengan syarat sudah memperoleh vaksin 2 dosis dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis yang pertama. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah Pacitan, Jawa Timur untuk siap dengan skenario terburuk yaitu gempa dan tsunami. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari dan mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami yang mengintai pesisir selatan Jawa akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia.
Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebutkan Pantai Pacitan memiliki potensi tsunami setinggi 28 meter dengan estimasi waktu tiba sekitar 29 menit. Adapun tinggi genangan di darat berkisar sekitar 15 hingga 16 meter dengan potensi jarak genangan mencapai 4 hingga 6 km dari bibir pantai. Dalam simulasi, BMKG melakukan verifikasi zona bahaya dan menyusuri jalur evakuasi bencana. Dengan skenario simulasi tersebut, masyarakat yang berada di zona bahaya perlu berlatih secara rutin untuk melakukan langkah evakuasi mandiri bila mendapatkan peringatan dini tsunami, maksimum 5 menit setelah terjadi gempa. Meski demikian, BMKG menegaskan skenario ini masih bersifat potensi sehingga masih ada kemungkinan akan terjadi atau tidak terjadi. Namun masyarakat dan pemerintah daerah tetap diminta siaga untuk skenario terburuk ini. Ya, demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.